Dia sedang asik rebahan dan memainkan handphone di salah satu kamar yang ada di rumahnya. Saat sedang asyik, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk oleh seorang pria yang sama sekali dia tidak kenal. Laki-laki tersebut adalah Khairul. Saat Daniyar mendengar ketukan pintu, Daniyar yang sama sekali tidak merasa curiga langsung saja membuka pintu rumahnya. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini datang dari Kalimantan Tengah dan terjadi pada tahun 2013. Kisah ini bercerita tentang seorang perempuan yang merupakan mahasiswa kedokteran yang mengalami nasib naas saat dia merantau. Yang mana sobat, di saat itu mahasiswa kedokteran tersebut harus tinggal sendirian. Tapi ternyata dia justru menjadi incaran seorang laki-laki yang memiliki niat jahat untuk menguasai harta perempuan tersebut. Laki-laki itu sudah lama mengincar dia, hingga akhirnya terjadilah sebuah peristiwa mengenaskan. Perempuan tersebut dihabisi oleh si laki-laki yang ingin menguasai hartanya itu. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil, tepatnya di Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, hiduplah seorang perempuan berparas cantik bernama Lucky Daniyar Inggarfani. Dia akrab disapa dengan panggilan Daniyar. Daniyar ini baru saja berusia 19 tahun. Dia dibesarkan di kampung halamannya yang penuh dengan kehangatan dari keluarga. Di sana dia tinggal bersama sang ayah yang bernama Misrani dan beserta ibunya serta beberapa saudara yang lain yang identitasnya tidak disebutkan. Daniyar ini adalah pribadi yang sopan, ramah dan juga penyayang, makanya dia disenangi oleh banyak orang sekitar. Di mata keluarga dan tetangganya, dia ini adalah anak yang cantik, anggun, dan tidak suka mencari masalah dengan orang lain, serta sangat ramah kepada siapapun. Begitu juga dengan teman-temannya di kampus. Dia mengenal Daniyar ini sebagai mahasiswi yang rajin, pintar, dan baik. Selain dikenal baik, ternyata di media sosial dia ini cukup populer. Dia kerap sekali mengunggah foto-foto bersama teman-temannya, keluarganya, maupun para dosen. Singkat cerita, setelah dia lulus dari pendidikan SMA, Daniyar ini memiliki keinginan yang sangat besar yang mana dia ingin menjadi seorang dokter. Nah, untuk mewujudkan mimpinya tersebut, Daniyar harus berusaha keras dalam kegiatan akademiknya karena dia memiliki ambisi besar untuk mewujudkan mimpinya itu. Dia pun mempersiapkan diri untuk masuk ke universitas yang dia impikan. Pada saat ujian masuk perguruan tinggi tiba dan hasilnya keluar, ternyata Daniyar yang memang tergolong anak yang rajin dan pintar berhasil masuk ke salah satu universitas impiannya tersebut, yaitu Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Di saat itu, dia memilih jurusan kedokteran umum dan dia resmi menjadi bagian dari mahasiswi kedokteran di tahun 2012. Setelah diterima, Daniyar berniat ingin pergi merantau dan dia pun tinggal di sebuah rumah yang terletak di Jalan Banjar Indah Permai dalam kompleks perumahan Green Residence Banjarmasin. Tidak diketahui apakah rumah itu merupakan rumah milik orang tuanya atau milik saudaranya. Namun yang jelas, Daniyar tinggal sendirian di rumah tersebut. Meskipun dia jauh dari keluarga, Daniyar tetap menjalani hari-harinya dan menekuni pendidikannya dengan penuh semangat. Daniyar juga tidak suka main-main atau keluyuran di luar rumah. Jadi, dia ini jarang sekali keluar rumah jika tidak ada hal yang mendesak. Bisa dikatakan Daniyar lebih senang menghabiskan waktu untuk belajar. Lalu di samping itu, ada seorang laki-laki yang berusia 25 tahun. Namanya Khairul Mualimin. Dia ini merupakan warga Jalan Kelayan A, Gang Antasari.
Di saat itu, keadaan ekonomi Khairul bisa dikatakan sedang sangat tidak stabil, sehingga membuat dia merasa sangat stres. Untuk kebutuhan sehari-harinya saja, seperti makan dan juga transportasi, dia sangat kesulitan, apalagi untuk berharap bisa memiliki uang lebih. Sehari-harinya, dia ini bekerja sebagai tukang bangunan atau buruh bangunan di kompleks perumahan tempat Daniar tinggal. Sejak Khairul ini mulai bekerja di kompleks perumahan tersebut, dia mulai tertarik untuk mencari keuntungan. Mungkin kalian bertanya-tanya, keuntungan seperti apa? Jadi, begini sobat, Khairul yang saat itu sedang menghadapi kesulitan keuangan yang serius, menganggap mudahnya ia keluar masuk kompleks perumahan karena pekerjaannya tersebut bagaikan mendapatkan 2 burung dalam 1 tembakan. Yang mana ternyata dia mulai berpikir, sembari menjadi tukang bangunan di kompleks itu akan semakin menguntungkan untuk dia jika sembari mencuri di rumah yang ada di kompleks tersebut. Dan selama dia bekerja, dia selalu memperhatikan satu rumah dengan rumah yang lain yang kemungkinan bisa dia jadikan target. Dia sempat memperhatikan rumah-rumah di kompleks tersebut selama beberapa hari, dan selang beberapa hari tersebut, akhirnya dia pun mendapatkan satu rumah yang menurutnya selalu sepi dan hanya dihuni oleh seorang gadis, yaitu rumah Daniar. Setelah memperhatikan dengan seksama, selanjutnya yang Khairul lakukan adalah memilih waktu yang tepat untuk dia melancarkan aksinya. Hingga tibalah singkat cerita pada tanggal 3 Oktober tahun 2013 siang hari, Khairul melakukan aksinya dengan skenario yang sudah dia rencanakan. Pada saat itu, posisinya Daniar sedang tidak kemana-mana. Dia sedang asik rebahan dan memainkan handphone di salah satu kamar yang ada di rumahnya. Saat sedang asyik, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk oleh seorang pria yang sama sekali dia tidak kenal. Laki-laki tersebut adalah Khairul. Saat Daniar mendengar ketukan pintu, Daniar yang sama sekali tidak merasa curiga langsung saja membuka pintu rumahnya. Daniar di saat itu menyapa Khairul dengan bertanya, "Iya mas, ada apa ya? Ada yang bisa dibantu?" tanya Daniar di saat itu. Lalu tiba-tiba Khairul ini langsung menodong Daniar dengan mengatakan, "Serahin uang kamu." Dan Daniar yang mendengar perkataan itu merasa kebingungan dan menjawab, "Maksud masnya apa ya? Saya sama sekali nggak punya uang mas." Dan karena penolakan tersebut dan tidak diberikan uang, Khairul pun merasa kesal. Rasa kesalnya itu membuat dia tidak segan-segan lagi. Kali ini tidak cuma ancaman. Khairul kemudian langsung menodongkan sebilah pisau ke arah Daniar, yang mana pisau itu sudah dia persiapkan untuk melancarkan aksinya tersebut. Daniar pun merasa ketakutan. Daniar secara spontan langsung berteriak minta tolong kepada warga sekitar. Namun sayangnya, usahanya itu sia-sia karena di saat itu tidak ada seorang warga pun yang datang atau mendengar teriakan dari Daniar. Khairul yang sudah terlanjur dan merasa panik karena teriakan Daniar secara mendadak melakukan tindakan yang keji, yang mana dia seketika langsung saja menikamkan pisau yang dia bawa tadi ke bagian leher Daniar. Dan tidak hanya itu saja, Khairul juga langsung mendorong Daniar ke dalam rumah, lalu kemudian dilanjutkan dengan kembali menghujamkan pisaunya lagi dan lagi ke bagian leher Daniar yang sudah mengeluarkan cairan merah akibat luka sobek yang menganga. Sebenarnya di saat itu, Daniar sempat melakukan perlawanan, namun sia-sia. Dia sangat lemah dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Tenaga Khairul jauh lebih besar, ditambah lagi Khairul ini juga semakin kesetanan yang kemudian tanpa henti menikamkan pisau ke arah tubuh Daniar dan akhirnya membuat Daniar kehabisan cairan merah dan Daniar pun ambruk. Dia langsung jatuh ke lantai. Di saat itu, dia mulai tidak sadarkan diri dan akhirnya tewas. Tak lama kemudian, Khairul melihat Daniar tidak lagi bergerak. Lantas dia merasa panik. Dia semakin bingung harus melakukan apa. Rencananya tidak sejauh itu. Dia tadinya hanya berniat ingin mengambil uang, bukannya mengeksekusi atau menghabisi nyawa seseorang. Tidak lama kemudian, dia pun memutuskan untuk membiarkan jasad Daniar tergeletak di dalam rumah. Pada saat itu, dia mencoba menyeret tubuh Daniar yang sudah tidak bernyawa tersebut ke dalam kamar tidur dan dia mengangkat tubuh Daniar untuk dibaringkan di atas kasur. Setelah jasad tersebut terbaring di atas kasur, entah apa yang ada di dalam pikirannya. Khairul tiba-tiba saja melepaskan pakaian Daniar satu persatu hingga Daniar benar-benar tidak mengenakan sehelai pakaian pun. Kejinya, Khairul sempat melecehkan tubuh Daniar dengan meraba-raba seluruh tubuh Daniar meskipun tidak sampai meruda paksanya. Namun,
hal yang menjijikan tersebut dia lakukan dengan jasad seorang perempuan yang sudah dia habisi. Lalu setelah itu, Khairul pun kemudian menggeledah seluruh ruangan yang ada di dalam rumah tersebut. Hingga akhirnya dia berhasil menggondol beberapa barang milik Daniar seperti handphone, uang tunai, laptop, dan juga sepeda motor. Setelah mendapatkan semua barang yang dia incar, barulah setelah itu dia bergegas kabur meninggalkan rumah tersebut tanpa ada satupun yang melihatnya. Dan masih di hari yang sama, yaitu pada tanggal 3 Oktober tahun 2013, setelah maghrib, kebetulan dua orang teman Daniar yang bernama Faisal dan juga Amel mencoba menghubungi Daniar melalui panggilan telepon yang mana sebenarnya mereka ingin bertanya mengenai tugas kelompok kuliah mereka. Namun, berkali-kali dihubungi, Daniar sama sekali tidak merespon. Karena tidak mendapatkan respon tersebut, kedua temannya ini kembali mencoba menghubungi Daniar, namun tetap tidak ada respon. Lalu, karena tugas kelompok ini cukup mendesak, Faisal dan Amel pun akhirnya sepakat untuk mendatangi kediaman Daniar. Pergilah mereka berdua, dan setibanya mereka di perumahan Green Residence tempat Daniar tinggal, Faisal dan Amel ini sempat beberapa kali mengetuk pintu rumah Daniar. Namun di saat itu lagi-lagi mereka tidak mendapatkan jawaban apapun dari Daniar. Dan karena tugas tersebut benar-benar mendesak, Amel pun kemudian memutuskan untuk mencoba mengintip melalui jendela kamar. Dia berpikir mungkin saja Daniar sedang tidur. Seketika Amel mengintip dari jendela kamar, dia langsung syok dengan pemandangan menyeramkan yang dia lihat. Dia sama sekali tidak percaya dengan apa yang telah dia lihat. Amel sempat meminta Faisal untuk memastikan sekali lagi. Dia berkata kalau dia melihat ada jasad di dalam kamar tersebut dalam kondisi yang mengenaskan dan dia yakin itu adalah Daniar. Akhirnya Faisal pun mencoba untuk mengintip dan benar saja Faisal dan Amel benar-benar melihat temannya Daniar sudah dalam kondisi terbaring, bersimbah cairan merah dan tidak mengenakan sehelai benang pun di tubuhnya. Mereka berdua seketika mematung beberapa detik. Jantung mereka berdebar dan sangat tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Hingga beberapa waktu kemudian, masih dengan keadaan yang syok dan penuh ketakutan, mereka berdua pun memutuskan untuk meminta pertolongan. Mereka melaporkan kejadian tersebut kepada warga sekitar dan juga kepada petugas komplek. Di saat itu, mereka mendatangi pos satpam terlebih dahulu yang ada di perumahan tersebut. Mereka langsung bercerita kepada para satpam yang ada di sana. Dan tidak lama kemudian, setelah mendengar laporan tersebut, para satpam ini berlarian dengan Faisal dan Amel menuju ke rumah Daniar untuk memeriksa kebenarannya. Setelah mereka sampai, tanpa berlama-lama, pihak keamanan ini langsung mencongkel jendela kamar tersebut. Saat jendela berhasil dibuka, semua orang yang ada di sana seketika berteriak histeris. Mereka berteriak karena tidak menyangka mereka mendapatkan temuan yang mengerikan tersebut di komplek perumahan mereka. Selanjutnya, pihak keamanan yang tidak berani bertindak sendiri langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Sembari menunggu kedatangan aparat kepolisian, pihak keamanan mencoba untuk mengamankan para warga yang berkerumunan di sana. Hingga tidak lama kemudian, aparat kepolisian pun datang ke Green Residence, tepatnya ke rumah Daniar. Pada saat itu, aparat kepolisian langsung saja membobol pintu depan rumah. Dan setelah berhasil dibobol, mereka langsung mengevakuasi tubuh Daniar dalam kondisi yang benar-benar mengenaskan. Di sekujur tubuhnya ditemukan banyak luka akibat tusukan benda tajam. Jasad Daniar segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk proses otopsi. Sementara itu, beberapa orang di sana lantas menghubungi keluarga Daniar, mengabari kejadian mengenaskan yang dialami oleh gadis tersebut. Pada saat itu, keluarga Daniar, terutama ayahnya, sangat tidak menyangka. Bahkan awalnya ayahnya itu tidak percaya. Namun, setelah diyakinkan beberapa kali oleh pihak kepolisian, akhirnya ayahnya percaya. Dan kemudian, ayahnya langsung mengajak pihak keluarga untuk datang ke rumah sakit demi memastikan lagi benarkah itu Daniar atau justru jasad orang lain. Sementara itu, tidak membutuhkan waktu yang lama, hasil pemeriksaan pun didapatkan. Berdasarkan hasil otopsi, dikatakan penyebab dari kematian Daniar adalah banyaknya cairan merah yang keluar dari tubuhnya yang menyebabkan dia kehabisan cairan merah tersebut. Selain itu, ditemukan juga ada 10 luka menganga bekas tusukan yang begitu dalam, terutama di bagian leher, perut, pinggang, dan bahu kanan.
Mendapatkan hasil pemeriksaan tersebut, selanjutnya pihak kepolisian segera melakukan olah TKP untuk mencari petunjuk yang terkait dengan kasus ini. Dan dari beberapa hasil pemeriksaan yang didapat, menurut pihak kepolisian, mereka menduga bahwa Daniar tewas karena dirampok. Hal itu terbukti dengan banyaknya barang-barang milik Daniar yang hilang dari rumah tersebut. Dan polisi pun langsung membentuk tim untuk mencari tahu siapa pelaku di balik kejadian ini. Saat itu, aparat kepolisian sempat menginterogasi beberapa saksi yang ada di kompleks tersebut. Selain itu, pihak kepolisian juga memeriksa beberapa rekaman CCTV yang ada di kompleks perumahan Green Residence. Dan dari rekaman yang didapat, mereka akhirnya berhasil menemukan pelakunya dan mengenali seorang pria yang terlihat membawa sepeda motor milik Daniar. Dari CCTV tersebut, kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut hingga akhirnya identitas dari pria itu pun terungkap, yaitu dia adalah seorang laki-laki yang bekerja sebagai tukang bangunan yang bernama Khairul. Dan tidak hanya itu, dari hasil interogasi, seorang saksi mata menyatakan bahwa pada siang hari itu dia sempat melihat seorang tukang bangunan berjalan kaki berkeliling kompleks, yang mana hal itu sangat mencurigakan. Dan berkat informasi tersebut, aparat kepolisian pun segera bertindak tanpa menunda waktu. Singkat cerita, setelah melakukan banyak tahapan pemeriksaan, akhirnya pada tanggal 5 Oktober tahun 2013, atas kerjasama dari aparat keamanan, sekitar jam 10 pagi, polisi pun berhasil menangkap Khairul, yaitu pria yang diduga melakukan aksi penghilangan nyawa tersebut. Polisi menangkap Khairul di rumahnya yang terletak di daerah Kelayan, Banjarmasin. Khairul di saat itu ditangkap tanpa adanya perlawanan, dan dia pun kemudian dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pada awalnya, Khairul ini tidak mengakui perbuatannya. Namun, setelah berjam-jam diinterogasi dan ditunjukkan bukti CCTV, akhirnya dia pun tidak bisa mengelak dan mengakui perbuatan kejinya tersebut. Khairul di saat itu mengungkapkan motif dibalik kejadian keji itu dia lakukan karena dia sedang dalam kondisi keuangan yang sangat buruk. Dia hanya ingin mengambil harta benda milik Daniar untuk memenuhi kebutuhannya. Namun di saat itu Daniar melawan dan dia tidak punya pilihan lain. Sebagai seorang tukang bangunan, Khairul ini menjadi bebas untuk berkeliling kompleks perumahan tersebut. Dan di saat itu dia memilih rumah Daniar sebagai target karena mengetahui bahwa Daniar hanya tinggal sendiri di sana. Dan di dalam pengakuannya, Khairul mengatakan bahwa dia tidak berniat untuk menghabisi nyawa Daniar. Namun ketika dia memaksa Daniar untuk menyerahkan uang, justru Daniar ini malah berteriak. Dan hal itu pun membuat Khairul jadi panik dan akhirnya memutuskan untuk menghabisi nyawa Daniar demi menghentikan teriakan Daniar. Dan di sisi lain, jenazah Daniar pun dipulangkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan secara layak. Dan atas perbuatannya, Khairul resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dan dia pun dikenakan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa serta pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dan dia terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Itu dia sobat, kisah dari Daniar, seorang mahasiswi cantik dan pintar yang harus berakhir di tangan seorang tukang bangunan. Yang mana si tukang bangunan ini sedang membutuhkan uang sampai akhirnya memilih jalan pintas dengan mencoba mencuri, namun malah menghabisi nyawa Daniar. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?